Materi selanjutnya pada kuliah kita hari ini adalah, ini materinya sedikit sehingga bisa kita selesaikan sekaligus, adalah teknik asesmen produk siswa. Produk asesmen, tentu produk siswa dalam pembelajaran. Apa yang dimaksudkan di sini? Asesmen produk adalah penilaian terhadap keterampilan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke dalam wujud produk. Pengetahuan dan keterampilannya kemudian diwujudkan dalam bentuk produk yang dikerjakan dalam waktu tentu dengan kriteria yang ditetapkan baik dari segi proses maupun hasil akhir. Tentu yang produk yang diinginkan adalah sesuai dengan KD atau kompetensi dasar dan indikator mata pelajaran yang kita ajarkan. Apa produknya tergantung dari mata pelajaran apa yang kita ajarkan. Misalkan produk-produk yang mungkin bisa dibuat oleh siswa di sekolah itu misalnya menjahit pakaian seragam misalnya, atau yang fisika misalnya membuat rangkaian listrik, atau misalnya membuat kalau yang seni misalnya membuat ukiran, atau yang kalau yang membuat meja misalnya kalau di teknik bangunan dan seterusnya. Banyak produk yang mungkin bisa dihasilkan oleh siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian apa tujuan sebenarnya? Apa tujuan dari penilaian produk? Penilaian produk itu menilai keterampilan siswa dalam membuat produk tertentu sehubungan dengan pencapaian tujuan pembelajaran di kelas. Tentu sesuai dengan KD dan indikator apa yang ingin kita capai dalam hal pembuatan produk tersebut. Kemudian yang berikutnya menilai penguasaan keterampilan sebagai syarat untuk mempelajari keterampilan berikutnya. Bisa jadi. Kemudian yang berikutnya menilai kemampuan siswa dalam bereksplorasi dan mengembangkan gagasan, dalam mendesain dan menunjukkan inovasi dan kreasi suatu produk. Kemudian langkah-langkah dari penilaian produk itu sendiri adalah yang pertama penetapan indikator pencapaian kompetensi. Jadi yang ini dimaksudkan adalah indikator kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata-kata kerja operasional. Biasanya kan ada di RPP kita ini, di apalagi satuan acara pembelajaran. Jadi indikator yang ingin dikembangkan itu biasanya dirumuskan dalam kata-kata kerja operasional. Misalkan di sini adalah mengidentifikasi, menghitung, membedakan, mendemonstrasikan, menyimpulkan, menceritakan kembali, mendeskripsikan, dan atau mempraktikkan. Jadi penetapan indikatornya itu dalam bentuk kata-kata operasional. Kemudian yang nomor 2 adalah, ini contohnya, ini contoh indikator pencapaian kompetensi dalam pengembangan produk itu sendiri. Misalnya standar kompetensinya adalah praktek keterampilan menulis wacana fiksi berupa cerita pendek, misalnya produknya ini dikehendaki. Kemudian kompetensi dasarnya adalah menyusun rangkaian unsur-unsur ke dalam susunan struktur cerita yang utuh. Indikator pencapaiannya adalah menemukan ide, merancang karakter, menentukan persoalan, membuat sinopsis, menyusun adegan, treatment, mengembangkan atau menulis cerita utuh, jadi berdasarkan sinopsis atau treatment. Itu contoh indikator dari pencapaian kompetensi dalam proyek. Kemudian yang berikutnya, yang langkah kedua adalah pemetaan standar kompetensi dasar dan indikator. Pemetaan standar kompetensi dilakukan untuk memudahkan guru dalam menentukan teknik penilaian. Biasanya kalau pemetaan kompetensi itu ada kaitannya dengan teknik penilaian yang memudahkan kita untuk mengembangkan instrumennya dan menulis jenis penilaian apa yang kita kehendaki dalam proyek tersebut. Ini ada contohnya ini. Ada contoh di sini adalah contoh pemetaan standar kompetensi dasar, indikator untuk mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SMA, khususnya yang berkaitan dengan penilaian produk atau hasil kerja membuat cerpen misalnya. Tugasnya tadi membuat cerpen. Nomor 1 aspek menulis,
Standar kompetensinya adalah mempraktikkan keterampilan menulis wacana fiksi berupa cerita pendek. Kemudian kompetensi dasarnya menyusun dan merangkai unsur-unsur ke dalam susunan struktur cerita yang utuh. Indikatornya menulis teks fiksi berupa cerpen. Kriteria ketuntasannya bagaimana? Ini teknik penilaiannya dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah pengolahan hasil penilaian proyek. Tahapan penilaian produk, bukan proyek ya, pengolahan hasil penilaian produk. Tahapan penilaian produk diperoleh dengan menggunakan cara analitik atau cara holistik. Tadi kita sudah jelaskan bahwa ada dua cara dalam penilaian tadi, ada cara analitis dan cara holistis. Contoh penilaian secara analitis tadi dengan menggunakan apalagi daftar cek atau menggunakan skala penilaian. Misalnya di sini ada tahapan deskripsi kemampuan merencanakan, itu skornya 1 sampai 10. Menggali dan menemukan ide atau tema, mempersonifikasi tokoh dan karakter, menentukan persoalan konflik, proses pembuatan produknya, kemampuan menyusun sinopsis, kemampuan membuat treatment, kemampuan mengembangkan treatment. Penilaian produk, kemampuan merangkai unsur-unsur struktur produk cerpen memenuhi kriteria sebagai cerpen. Kriteria pengskoran semakin baik kemampuan yang ditampilkan, semakin tinggi skor yang dicapai oleh siswa tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah interpretasi hasil penilaian dalam penetapan ketuntasan belajar. Bertujuan untuk menentukan apakah peserta didik telah menguasai kompetensi sesuai indikator atau belum. Contohnya di sini kompetensi dasarnya tadi, kemudian indikatornya menentukan ide, merancang karakter, menentukan person, kriteria ketuntasannya 60%, nilai peserta didik 61, maka dia dikatakan tuntas. Kemudian indikator kedua membuat sinopsis, menyusun adegan atau treatment, kriteria ketuntasannya KKM-nya adalah 70%, nilai peserta di 80, maka dia tuntas. Kemudian mengembangkan atau menulis cerita utuh berdasarkan sinopsis atau treatment, kriteria ketuntasannya 60, siswa dapat 90, berarti dikatakan tuntas. Ini contohnya ini. Kemudian contoh penilaian produk, contoh istilahnya yang tadi, contoh penilaian produk sini saya buatkan. Jadi penilaian keterampilan siswa dalam menggunakan berbagai teknik melukis. Lukisan nanti kan produknya nanti dalam bentuk lukisan. Atau yang misalnya penilaian keterampilan siswa dalam menggunakan alat pertukangan secara aman, misalnya membuat meja, kursi, dan seterusnya, kemudian bagaimana keamanannya. Penilaian keterampilan siswa untuk memanggang roti dengan tekstur roti yang halus. Atau penilaian keterampilan siswa dalam menjahit pakaian seragam sekolah. Atau penilaian keterampilan siswa dalam membuat produk seni ukir. Atau penilaian keterampilan siswa dalam membuat boneka misalnya, atau membuat patung, dan seterusnya, tergantung dari indikator apa atau kompetensi dasar apa yang mau ditingkatkan terkait dengan pembelajaran kita. Kemudian ya ada 3 tahapan, sebenarnya kita sudah contohkan tadi, ada 3 tahapan yang mungkin bisa dinilai, tetapi kondisinya kadang-kadang tidak selamanya bisa kita lakukan dalam 3 tahapan ini. Idealnya itu 3 tahapan dalam penilaian produk adalah ada persiapannya, ada proses pembuatan produknya, dan ada produk akhirnya atau produk jadinya. Mungkin nggak dinilai kira-kira persiapannya, merencanakannya, menggali informasinya, mengembangkan gagasannya, dan merancang produknya. Mungkin nggak dinilai, kalau mungkin kan ya lebih bagus, nanti bisa di checklist di sini. Kemudian proses pembuatannya, misalnya bagaimana kemampuan menyeleksi, menggunakan bahan, alat, dan sebagainya, merangkai alat-alat itu sendiri, mungkin nggak bisa dinilai. Kalau bisa diamati langsung, maka langsung bisa dinilai di sini. Atau kadang-kadang hanya produk akhir, tapi kalau bisa didapatkan 3-tiganya sekaligus, maka ini akan lebih memungkinkan untuk mendapatkan nilai yang betul-betul sesuai dengan yang kita inginkan.
Tapi karena kadang-kadang prosesnya dikerjakan di tempatnya masing-masing, sehingga yang mungkin bisa kita nilai adalah hanya produk akhirnya. Tadi itu penilaian produk itu ada tiga aspek, yaitu proses pembuatannya, persiapannya, pembuatannya, dan produk akhirnya. Kemudian ini contoh tahapan-tahapan penilaian produk siswa, itu ada persiapannya, ada proses pembuatannya, ada hasil kerjanya atau produknya. Jadi produk jadi yang dinilai. Ya, kalau mungkin bisa dilakukan secara sekaligus, persiapan proses dan pembuatan dan hasil akhirnya akan lebih bagus, sehingga nilainya akan lebih kompleks. Ini juga contohnya, ini penilaian, ada persiapannya, contoh tahap penilaian produk, ada persiapannya, ada proses pembuatan produknya, ada produk jadinya, kemudian ada pilihan 1, 2, 3, 4, 5, mengembangkan idenya, satunya mungkin buruk, 5 mungkin sangat baik, dan seterusnya. Begitu juga. Nah, kemudian kriteria penskorannya tadi sudah juga saya sampaikan. Ini bisa saja diacu ini untuk dasar penskoran. Kalau dia tidak nampak itu nilainya 0 sama sekali. Kalau dia selalu nampak, itu persentasenya itu antara 76 sampai dengan 100. Kalau cukup dia persentasenya 26 sampai dengan 50. Tentu semakin terampil siswa, semakin tinggi skor yang diperoleh. Nah, teknik penilaian saya kira sama dengan penilaian proyek, juga ada secara analitis dan secara holistis. Secara analitis tentu dengan menggunakan apalagi daftar cek dan rating scale kalau secara analitis. Kalau secara holistis itu menggunakan, ya ini secara analitisnya, daftar cek, skala penilaian, dan catatan anekdota. Catatan dalam proses pembuatan apalagi namanya pembuatan produk, ya, apalagi proyek itu sendiri, produk itu sendiri. Misalnya pada saat membuat produk ternyata kelihatan tidak serius, catatan-catatannya kalau bisa langsung kita amati, kita bisa jadikan sebagai dasar untuk penilaian. Tapi yang umum sih daftar cek dan skala penilaian. Catatan anekdotal kadang-kadang ya, kadang-kadang tidak. Tapi kalau kebetulan kita lihat prosesnya dan kemungkinan perlu kita tulis, ya kita catat bahwa selama pengerjaan proyek ini kelihatannya dia tidak serius. Misalnya dia kadang-kadang dia tinggalkan proyeknya sehingga proyeknya terbengkalai atau produknya terbengkalai. Nah, itu catatan anekdotal namanya, dan itu akan menambah nilai atau mengurangi nilai. Begitu juga dengan daftar cek, kita sudah jelaskan yang lalu bahwa daftar cek itu sebenarnya dia hanya menampilkan ya dengan tidak. Sehingga kalau untuk daftar cek ini sendiri tidak bisa dijadikan untuk ukuran kualitas suatu tampilan dari produk, karena dia hanya kemunculannya saja muncul. Misalnya melakukan kegiatan ini, kegiatannya tidak benar, tetapi ada kegiatannya, maka dia di checklist ya. Sebaliknya kalau tidak, maka nanti akan di checklist tidak. Nah, dengan sendirinya kalau begini berarti daftar cek itu sendiri dia tidak bisa digunakan untuk mengukur kualitas tampilan suatu produk. Tapi dia hanya akan mengukur tampilnya perilaku itu, kendati pun tampil juga tapi sama sekali tidak ada maknanya. Kalau tampil kendati pun tidak berkualitas, tetap kita cek ya. Kalau tidak tampil sama sekali, tetap kita cek tidak. Maka itu daftar cek ini tidak bisa dijadikan sebagai ukuran kualitas suatu produk. Ini ada lagi contoh, ini membuat contoh produk membuat pakaian seragam, menjahit pakaian seragam misalnya. Mata pelajaran menjahit busana, membuat pakaian seragam sekolah, alokasi waktu, akan pertemuan, misalnya, tentunya beri tanda cek bahan-bahan. Ini ya, ini aspek yang dinilai, ini adalah bahan pakaian, barang dasar. Kalau ini memang pakai daftar cek, kalau ini kan hanya kemuncul, ada tidaknya, benang ada, ya, benang, kain, kemudian kain pengeras tidak ada, dan seterusnya. Ini digunakan daftar cek. Kekuatan daftar cek kita itu fleksibel untuk semua tingkatan kualitas proses dan produk jadi. Hanya saja dua pilihan absolut, kriteria mungkin tidak teramati. Kemudian nilai. Ini contoh scoringnya, jika siswa mendapat skor 23 dari skor ideal 29. Ya, kalau benar semua dapat 9, berarti tinggal 23 per 29. Sama dengan 75, berarti ya tercapai KKM-nya 75. Kemudian penafsiran skor 0 sampai 4, kalau misalnya kita mau tafsirkan
75 tadi berarti dia nilainya C. Atau kalau skala 100 misalnya 75 tadi nilainya 1098, 8 dia nilainya. Kemudian skala huruf baik sekali, A, B itu baik, C itu cukup, D kurang, dan E sangat kurang. Kemudian tadi skala penilaian adalah skala yang digunakan untuk menilai dengan menggunakan rating scale. Biasanya pilihannya 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 9, 1, 11. Biasanya ganjil. Itu skala penilaian. Kemudian prinsip penulisan skala penilaian produk itu, ini ada prinsip yang harus dipahami. Yang pertama adalah disusun sesuai urutan pembuatan produknya. Jadi tadi itu sudah kita lihat mulai dari perencanaannya, kemudian proses pembuatannya sampai kepada produk akhirnya. Kemudian butuh disusun dari mudah diamati sampai yang paling suka diamati. Sedapat mungkin kalau bisa dilihat bahwa ada yang mudah diamati, ada yang susah diamati, maka susunlah dari yang mudah ke yang susah. Setiap pernyataan hanya mengukur satu ciri produk yang dinilai. Jangan double-double. Produk ini bagus dan menarik. Harusnya bagusnya satu butir, menariknya satu butir, karena nanti bingung kalau ada dua objek begitu dalam satu soal. Untuk setiap kategori pada kriteria penilaian, sebaiknya dibuat deskripsi perilaku yang diharapkan pada kategori tersebut. Perilaku apa yang dibutuhkan setiap kategori. Dibuat deskripsinya, terutama pada penilaian secara holistis. Maka dengan deskripsi ini akan membantu kita untuk menilai. Kriteria yang ditetapkan harus berdasarkan ketentuan sesuai tujuan. Ya, sesuai dengan KD dan sesuai kompetensi dasar indikatornya. Kemudian nilai menggunakan skala yang sama. Harusnya nilai menggunakan skala yang sama untuk menggunakan dalam penilaian. Ini contoh deskripsi penilaian. Bisa saja kita menggunakan skala 1, 2, 3, 4, 6, dan seterusnya. Kemudian ini adalah nilai siswa skor tertinggi 5 kali 17 sama dengan 85, skor terendah 1 kali 17. Jika siswa mendapat skor 70, maka 70 per 85. 85 itu skor idealnya, 70 skor capaiannya. Maka berarti nanti akan mendapatkan 82. Siswa telah mencapai ketuntasan sebesar 80%. Kemudian ini contoh penilaian secara produk secara keseluruhan. Kemudian laporan penilaian untuk laporan hasil penilaian itu untuk siswa, umpan balik kemampuan dan penguasaan. Mungkin mendorong perbaikan hasil karya atau umpan balik mempertahankan prestasi, memahami keterbatasannya. Kemudian bagi guru mengetahui kemampuan membuat produk, mengetahui kemampuan mengetahui kualitas produk, menentukan jenis umpan balik, menentukan strategi pembelajaran, dasar penempatan, mengidentifikasi kecenderungan perilaku siswa. Ini bagi guru ini. Kemudian bagi orang tua, penilaian produk itu memahami kelebihan dan kelemahan dari anaknya, menentukan pendidikan lanjutan, bimbingan kepada anak, meningkatkan komunikasi dan seterusnya. Saya kira itu untuk materi penilaian proyek dan penilaian produk. Ya, kuliah kita hari ini cukup sekian. Materi dan PowerPoint-nya saya kirimkan lewat grup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, makasih.